Halo, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi bersama saya, admin Malas Baca di sini. Oke, admin kali ini ingin melanjutkan terkait dengan masih seputar WordPress ya. Di video sebelumnya admin sudah kasih video terkait dengan plugin-plugin yang admin rekomendasikan untuk kalian pasang di website WordPress kalian untuk menunjang SEO di WordPress kalian ya. Nah, sesuai dengan janji admin, kali ini admin akan lanjutkan video tutorialnya untuk setting dari semua plugin yang sudah admin perkenalkan. Yang pertama di video ini admin akan kasih kalian lihat setting untuk plugin SEO ya. Kita fokus dulu ke plugin SEO. Oke. Seperti yang sudah diperkenalkan di video sebelumnya, saya akan lihat di sini. Plugin SEO yang saya perkenalkan itu adalah ada All-in-One SEO Pack, kemudian Rank Math ya, dan ada Yoast. Oke, admin akan settingkan satu-satu pakai versi saya sendiri ya yang biasa saya gunakan. Mungkin saya akan coba untuk lebih menjelaskan beberapa fungsinya dari setting-setting yang ada di sini. Kalau misalkan kalian nggak suka video ini kepanjangan, mungkin admin nanti di akhir akan kasih kalian impor dari settingannya biar kalian bisa langsung impor aja. Tapi saran admin sih kalian pelajari satu persatu fungsinya, karena SEO ini setiap dari pemilik website ini akan berbeda-beda tergantung dari maksud dan tujuan setting mereka mau kemana, karena ini saling berkaitan ya. Nah, biar kalian mengerti, kalian simak sampai habis video ini ya. Oke, setelah sebelumnya admin bikin video terkait dengan cara settingan untuk all-in-one SEO ya, salah satu plugin SEO. Nah, kali ini buat kalian yang mau pakai Yoast SEO ya. Oke, di sini admin sudah ada satu plugin Yoast SEO ya. Kemudian sudah aktifkan juga dan langsung kita masuk ke menunya. Oh iya, ketika kalian pertama untuk mengaktifkan plugin ini akan muncul untuk setting widget ya. Kalian close saja dan langsung saja ke sini ya. Kita setting secara manual saja di sini tanpa panduan. Kalian masuk ke bagian umum. Di sini kalian fokus saja langsung masuk ke bagian fitur. Kalian bisa lihat-lihat. Itu kalau biasanya saya sih ini biarkan saja dan langsung masuk ke webmaster ya. Nah, untuk webmaster ini kalian harus verifikasi di Google Search Console di sini ya. Nah, untuk yang masih bingung cara verifikasinya, saya akan kasih cuplikan bagaimana cara setting cara mendaftarkan ini di Google Webmaster seperti video yang sudah saya contohkan di tutorial All-in-One SEO. Kita langsung saja masuk ke Google Webmaster. Kalian ketik aja Google Webmaster ya. Oke, jangan yang developer ya, tapi ke yang Google yang ini ya, Google Webmaster. Search Console, kamu masuk ke sana. Oke, di sini karena saya ada beberapa website yang sudah diregister di sini, otomatis langsung muncul ya. Kalau misalkan belum, biasanya tampilan pertamanya kalian akan ini ya. Nah, kalian langsung saja masukkan. Oke, saya coba untuk mengambil URL-nya ke sini, terus nah seperti ini. Verifikasinya karena kita akan menggunakan ini ya, itu kalian jangan menggunakan yang versi HTML file, tapi ke HTML tag kalian klik, terus copy aja ini kodenya, copy kodenya, terus masukkan ke sini dan simpan. Oke, setelah tersimpan kalian tinggal di verifikasi di sini. Dia akan mengecek verifikasinya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian masuk ke properti. Oke, sampai di sini dulu kita simpan. Ini sudah terverifikasi ya. Oke, itu caranya ya.
Nah, jadi kalian juga lakukan hal yang sama untuk di Bing. Di sini saya biasanya fokus ke Google sama Bing. Kalau untuk Yandex sama Baidu itu paling saya pakai Yandex kadang-kadang ya, tapi saya sekarang lebih fokus kedua saja yang ini. Tapi bagusnya kalian verifikasikan ke semua saja ya. Oke, untuk selanjutnya masuk ke setting tampilan pencarian. Nah, di sini sama sebetulnya dengan All-in-One SEO. Kalau kalian yang udah lihat yang udah putar terkait dengan yang All-in-One SEO, itu kalian bisa pakai pemisah judulnya, tipenya mau pakai ini atau yang ini ya. Itu kalian tentukan saja. Saya biasanya pakai yang ini. Nah, langsung masuk ke bagian beranda. Nah, kalau untuk bagian beranda ini ini agak berbeda dengan All-in-One SEO ya di sini, karena di sini tidak ada previewnya gitu kan. Nah, oke. Untuk bagian beranda biasanya saya pakai defaultnya saja ini ya, judul situs, kemudian halaman pemisah slogan. Oke, dan deskripsinya itu biasanya saya pakai yang ada di pengaturan saja. Oke, di sini. Karena sebelumnya pastinya sudah saya set deskripsinya di sini ya. Nah, ini slogannya. Oke, kita masukkan ke sini saja seperti itu. Atau kalian mau menambahkan variabel di sini. Sebetulnya bisa sih pakai slogan di sini juga ya, itu sama yang diisi di sana kemudian ke sini. Atau kalian mau mengubahnya, kalau mau mengubahnya misalkan sekalian saja di sini, itu kalian bisa ketik saja manual seperti ini ya. Oke, kita pakai yang slogan saja. Jadi settingnya di sini ya, di bagian deskripsi ya, slogan. Oke, selanjutnya untuk pengaturan sosial, gambar sosial kalian pilih logo saja, isi logo saja di sini ya. Pilih gambar, kemudian upload ya. Oke, lanjut ke judul sosialnya. Biasanya sih saya biarkan saja ya. Nah, untuk deskripsinya ini kan untuk homepage. Jadi kalian itu di sini tambahkan juga variabel slogan, disamakan. Kalau untuk ini sama seperti di All-in-One SEO, biasanya saya karena memang ini bukan website yang ada fisiknya, offline ya. Kalau misalkan itu sebuah toko misalkan ya, toko online atau website jenis perusahaan yang ada offline-nya, kantornya, itu kalian bisa pakai yang organisasi ini dan kemudian masukkan ini. Kalau saya sih biasanya orang ya, karena saya cuman website untuk tidak ada fisiknya, begitulah. Kita pilih yang admin begitu, orang atau admin atau pengguna yang ada di WordPress kalian. Nah, ini logo personalnya biasanya saya pakai logo situs saja. Oke, kita simpan. Kita lanjut ke jenis konten. Nah, untuk jenis konten, untuk post ini artikel ya, itu tampilkan post di hasil pencarian, ini aktifkan. Kemudian aktif ini biarkan saja. Nah, kalau untuk judul post, karena saya biasanya tidak membagi, men-split tulisan-tulisan saya. Contohnya adalah sebentar, kita lihat. Nah, ini sebetulnya karena ini adalah impor demo ya, demo dari temanya. Biasanya kalau saya nulis nggak pakai halaman ya, biasanya langsung aja per satu halaman semua, nggak pakai halaman. Jadi biasanya saya hapus bagian ini ya, halamannya begitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin post yang kemudian panjang, harus di split halaman 1 halaman 2, itu kalian yang tadi itu biarkan ya. Kalau saya tidak, biasanya seperti ini. Deskripsinya saya pakai yang variabelnya. Nah, di sini itu kalau misalkan kita kosongkan,
Itu setting deskripsinya adalah di, saya reload yang ini. Bentar. Nah, itu menambahkan deskripsinya nanti adalah di sini ya, di di bawaan WordPress-nya yang ini. Kalau ini yang settingan untuk Yoast SEO-nya ya. Itu bisa kalian tambahkan deskripsi di kutipan karena ini setiap temanya nanti ini berbeda ya. Nah, kalau misalkan kalian mau sekalian aja di sini ya. Nah, bedanya adalah kalau saya itu, kalau misalkan saya tulis di sini itu nanti untuk yang di depan di sini ya. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan kalian settingnya di sini, oh sebentar di sini ya. Nah, kalau misalkan kalian tambahkan di sini, itu ini sebetulnya nanti munculnya di halaman pencarian saja ya di sini. Begitu. Oke, tapi pada dasarnya sih kalau misalkan kalian setting di di bagian ini itu biasanya dia nanti otomatis di bagian deskripsinya juga ininya otomatis mengikuti ya. Tapi saya tidak tahu kalau tema yang lain ya, begitu. Makanya ambil amannya aja adalah kalian isi saja dua-duanya ini ya. Oke, lanjut kita ke sebentar. Ini biarkan saja ya. Untuk laman. Nah, untuk laman biasanya saya tidak terlalu setting ini karena saya fokusnya ke artikel ya. Kalian bisa sesuaikan saja ini. Kalau saya sih biasanya dibiarkan saja, itu sudah cukup. Nah, ternyata di Yoast ini banyak juga yang masih terkunci ya. Kita simpan perubahannya. Terus ke media. Media ini saya biarkan saja biasanya. Terus kategori. Nah, kategori di sini biasanya saya biarkan saja karena saya fokus ke artikel ya. Arsip. Nah, arsip penulis biasanya saya nonaktifkan. Arsip tanggal juga saya nonaktifkan biasanya. Oh, sebentar. Oh, ini berbeda dengan all-in-one SEO ya. Arsip tanggalnya aktif, tapi saya tidak aktifkan hasil pencariannya, begitu maksudnya. Terus arsip penulis aktif, tapi saya tidak tampilkan di hasil pencarian, begitu. Oke, ini simpan. Nah, sama ini bagian breadcrumb itu biasanya saya menyerahkan bagian ini ke bawaan temanya karena teme juga itu sudah ada bawaannya biasanya ya. Jadi saya pakai yang teme aja, nggak pakai yang ini, karena kalau pakai yang ini juga itu kita harus menyisipkan, biasanya harus menyisipkan kode lagi tambahan ya. Nah, betul kan cara menyisipkan breadcrumb dalam tema Anda. Oke, saya biasanya pakai yang teme aja karena itu sudah cukup menurut saya. Nah, untuk selanjutnya setting di bagian sosial. Nah, di bagian sosial ini itu kalau Yoast ini dia kekunci, jadi harus yang premium. Kalau di all-in-one SEO kan ini terbuka ya tadi ya. Terus yang Facebook. Nah, Facebook ini terbuka, kalian bisa setting di sini gambar standarnya pakai logo saja. Kalau saya biasanya kalian setting aja ya, pilih gambar, unggah, atau kalau ada tinggal pilih begitu ya. Twitter, Pinterest saya biasanya nggak pakai karena saya nggak punya akunnya. Itu, atau kalian bisa biarkan saja, ini nggak apa-apa, nggak diisi juga nggak apa-apa. Terus kita masuk ke
selesai ya kalau di sini ya. Kita untuk lihat yang apa sitemap. Nah, sitemapnya di sini juga berbeda ya dengan all-in-one SEO, karena all-in-one SEO ini dia ada setting lanjutan. Kalau di sini dia cuman aktif aja ya. Nah, jadi kalian bisa submit sitemap ini ke Google Search Console sama seperti langkah pada langkah pada all-in-one SEO ya, setting all-in-one SEO. Jadi submit di sini. Kalian masukkan, hapus, jadi bagian sitemap indexnya aja, karena kalau all-in-one SEO kan sitemap XML, kalau ya sitemap index ya. Kita submit. Oke, karena ini ini udah muncul yang saya remove karena itu yang all-in-one SEO ya. Oke, seperti ini, dan kita lanjut ke sini. Nah, itu saja sih sebetulnya untuk settingan Yoast. Tapi menurut saya terakhir saya pakai Yoast ini, dia settingnya lebih banyak ya, lebih kompleks dari ini. Tapi untuk sekarang mungkin ini banyakannya versi-versi yang dulu itu, yang aktif di versi yang dulu, yang di free-nya. Ini kayaknya melari ke Yoast Premium ya. Jadi saya juga agak heran karena saya udah agak lama nggak pakai Yoast ini. Lari ke Premium sebetulnya begitu. Karena untuk sitemap itu sendiri juga, kalau dulu versi gratisnya itu dia ada setting sama seperti all-in-one SEO tadi. All-in-one SEO yang ada di video sebelumnya. Oke, sepertinya itu saja. Biasanya saya biasa men-setting plugin SEO itu. Sebetulnya sih kalau kalian misalkan heran kok, ya sama aja sih sebetulnya, mau all-in-one SEO, mau Yoast, mau RankMath. Yang penting kita adalah tujuan. Jadi teknik yang kita pelajari kemudian kita mau terapkan. Nah, ketika kita terapkan di menu-menu ini, kita sesuaikan dengan yang ada fasilitas di plugin SEO ini. Begitu sih sebetulnya. Dan untuk settingnya, saya akan impor setting ini. Kalian bisa langsung ekspor aja kalau yang mau pakai ya. Jadi masuk ke alat, impor dan ekspor. Oke, untuk cara mengimpornya adalah nanti saya siapkan satu datanya ya, berbentuk data TXT seperti ini. Kalian bisa copy aja semua ini, paste di sini, dan impor pengaturan. Ini berbeda dengan all-in-one SEO ya, karena all-in-one SEO itu berbentuk file yang tinggal di-upload. Kalau ini kalian paste di sini pengaturannya, nanti ambil dari file yang udah saya sertakan di deskripsi ya. Tinggal impor saja, impor pengaturan. Nah, untuk yang butuh kalian tinggal cek link di deskripsi ya. Dan oke, itu saja setting untuk plugin Yoast ini. Dan selanjutnya adalah setting untuk plugin RankMath. Nah, untuk informasi saja, sekarang saya lebih menggunakan yang RankMath SEO ini karena di plugin RankMath SEO ini ada banyak setting yang bisa kamu pakai yang tidak kamu temukan di all-in-one SEO dan Yoast SEO. Mungkin ada tapi yang di versi premium, tapi di RankMath ini itu lebih jadi versi gratisnya juga dia ada ya. Dan oke, untuk plugin RankMath kita lanjutkan di video selanjutnya ya.